Kenapa ya orang-orang meskipun galbay puluhan juta, galbay di beberapa aplikasi pinjol, tapi mereka tidak ketakutan sama sekali? Nah, kalian mau seperti itu? Kalian simak video ini. Nah, bagaimana sih caranya agar kalian bisa seperti mereka yang galbay puluhan juta atau galbay di beberapa aplikasi pinjol ya, tapi mereka tidak ketakutan atau mereka tidak panik sama sekali? Nah, apa kalian mau seperti itu? Jika kalian mau seperti itu, kuncinya ada di video ini. Jadi buatkan semua nih nasabah pinjol legal atau kalian nasabah pinjaman online ya, kalian wajib sekali simak video ini. Dan mohon untuk jangan di skip-skip. Kenapa? Karena kalau kalian skip-skip video ini ya, nantinya kalian tidak paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Karena di sini ada step by stepnya ya, atau ada banyak langkah-langkahnya supaya kalian tidak ketakutan lagi saat galbay atau galbay di pinjol legal. Meskipun utang kalian puluhan juta atau kalian galbay di beberapa aplikasi pinjol yang sudah besar, tapi kalian tidak akan merasa ketakutan atau kalian tidak akan panik kalau kalian mengetahui tentang dunia perpinjolan. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk pertama sudah jelas ya, kalian nasabah pinjaman online atau kalian nasabah pinjol legal. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak takutan, agar kita tidak panikan? Nah, di sini saya akan langsung saja ke intinya, yaitu untuk yang pertama, agar kalian tidak ketakutan, agar kalian tidak panikan ya, agar mental kalian tidak kena, hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Kenapa? Kan wajib sekali menghindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, kalian harus mengetahui ya, di dalam pesan DC pinjol legal itu terdapat kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian. Jadi DC pinjol legal ini tidak sembarangan mengirim pesan kepada kalian. Pasti ada kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian, entah itu dari si DC-nya atau dari atasannya. Yang jelas ada kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian. Emang kalau awal-awal kalian baca ya itu biasa-biasa saja, tapi saya beri jamin ya, kalau kalian keseringan membaca pesan dari DC pinjol legal, saya beri jamin mental kalian pasti jatuh atau kalian pasti akan ketakutan. Saya beri jamin, karena hampir semua nasabah pinjol legal mereka kena mental atau mereka ketakutan ya. Itu mereka berawal dari membaca pesan dari DC pinjol legal. Karena seperti yang kalian ketahui ya, ancaman pesan DC pinjol legal itu sangat mengerikan sekali. Seperti katanya akan dibawa ke juru atau keluarga kalian akan diginikan dan lain-lain. Intinya banyak ancaman dari DC pinjol legal ini. Nah, itulah yang harus kalian hindari untuk langkah yang pertama, supaya kalian tidak takutan saat kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, dan untuk langkah yang kedua yaitu yang harus kalian ketahui ya, tentang dibawa ke juru hukum. Nah, emang tidak semua nasabah pinjol legal itu takut dibawa ke juru hukum. Tapi kalau kalian galbay besar ya, yaitu misalnya jutaan atau belasan juta, saya beri jamin pasti di benak kalian ada istilah dibawa ke juru hukum atau kalian takut dipidanakan. Karena mengingat utang kalian yang besar ya, yaitu belasan juta atau puluhan juta. Nah, kalian gak usah berpikir seperti itu ya. Kalian gak usah takut, kalian gak usah panik. Kenapa kalian gak usah takut, kalian gak usah panik? Karena tidak ada pasal utang piutang kalian bisa dipidanakan atau kalian bisa dibawa ke juru hukum. Mau sebesar apapun hutang kalian ya, entah itu belasan juta, bahkan puluhan juta. Nah, kalian tidak akan bisa dipidanakan atau kalian bisa dibawa ke juru hukum. Ada juga yaitu pasal hak asasi manusia ya. Nah, di mana di pasal tersebut dijelaskan, bagi setiap orang yang tidak bisa membayar hutang maka tidak bisa dipenjara. Nah, ada juga pasal itu yaitu pasal pembelaan bagi nasabah yang tidak bisa membayar pinjaman mereka di pinjol legal. Jadi mulai sekarang kalian gak usah takut, kalian gak usah panik tentang dibawa ke juru hukum, atau kalian gak usah kepikiran seperti itu ya. Karena itu tidak mungkin. Kalian pikir saja pakai logika ya. Kalaupun galbay di pinjol legal bisa dibawa ke juru hukum ya, mungkin sudah penuh penjara oleh nasabah pinjol legal. Karena mengingat lagi, dari banyaknya nasabah pinjol legal, dari yang bayar itu banyak yang tidak bayar. Contohnya seperti ini, yang membayar cuma 30%, yang galbay 70%. Nah, kalau bisa dibawa ke juru hukum, sudah dipastikan penjara penuh oleh nasabah pinjol legal. Nah, jadi itu sudah jelas ya, bahwa mau sebesar apapun hutang kalian, kalian tidak akan bisa dibawa ke juru hukum. Nah, itu untuk langkah yang kedua yang harus kalian ketahui.
Nah, dan untuk yang selanjutnya pasti sudah jelas ya, kalian bakal diteror oleh DC pinjol legal. Kalau kalian tidak tahu ya, pasti kalian bakal menikmati teror DC tersebut, seperti ditelepon secara terus-menerus dan lain-lain. Nah, kalian nikmati saja, sehingga itu mengganggu aktivitas kehidupan kalian dan mengganggu kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tapi bagi yang tahu ya, mereka tidak akan seperti itu. Tapi mereka akan langsung mengganti kartu HP-nya, mereka akan langsung mengganti WA-nya dan lain-lain. Nah, mereka akan langsung mengganti semuanya. Jadi langkah selanjutnya yaitu kalian harus mengganti kartu OTP kalian mengganti WA kalian. Nah, kalian ganti saja kartu OTP kalian ganti WA kalian, supaya DC pinjol legal ini tidak bisa meneror kalian lagi. Nah, itu untuk langkah yang selanjutnya ya, kalian ganti saja kartu OTP kalian ganti WA kalian. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu resiko terberat galbay atau gebay di pinjol legal, atau kalian tidak bisa membayar pinjaman kalian di pinjol legal ya, yaitu hanya nama kalian masuk SLIK OJK saja. Tidak ada seperti ribu kejar hukum dan lain-lain, itu tidak ada ya. Risiko terberatnya hanya nama kalian masuk SLIK OJK saja. Nah, apa risiko jika nama kita masuk SLIK OJK? Nah, risikonya kalian tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Nah, itu perlu dicatat ya. Itu risiko terberat galbay atau gebay di pinjol legal atau di pinjaman online legal. Terus bagaimana bang, pinjol yang saya pinjam itu memiliki DC lapangan atau PC? Bagaimana jika DC lapangannya datang ke rumah saya? Saya takut sekali dengan DC lapangan. Nah, kalian gak usah takut, kalian gak usah panik tentang DC lapangan pinjol legal ya. Kalian cukup saksikan saja video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sudah bahas tuntas tentang DC lapangan pinjol legal. Saya berjamin ya, kalau kalian lihat video saya yang itu, saya berjamin kalian tidak akan lagi ketakutan tentang DC lapangan pinjol legal, karena kalian sudah mengetahui caranya dan kalian sudah mengetahuinya. Nah, untuk link videonya saya sudah siapkan di deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung klik saja ya. Nah, jadi itulah caranya agar kalian tidak ketakutan lagi saat galbay atau gebay di pinjol legal. Meskipun kalian galbay belasan juta atau puluhan juta, atau kalian galbay di beberapa aplikasi pinjol, kalian tidak akan lagi ketakutan. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kalau keadaan kalian tidak memungkinkan atau ekonomi kalian sedang turun drastis ya, kalian galbaykan saja, kalian nggak usah bayar. Ingat, utamakan kebutuhan keluarga kalian, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, jadi itulah caranya ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuat kalian tidak takut lagi, atau bisa membuat kalian tenang saat galbay atau gebay di pinjol legal. Meskipun seperti tadi ya, meskipun utang kalian belasan juta atau puluhan juta. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian. Dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena di channel ini akan memberikan trik, cara, dan lain-lain ya tentang dunia perpinjolan, seperti bagaimana mengatasi DC lapangan dan memberitahu pinjol apa saja yang bangkrut dan pinjol yang diblokir oleh pihak OJK. Wajib ya kepada nasabah pinjol legal untuk subscribe channel ini. Oke, jadi begitu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buatkan semua nasabah pinjol legal atau buatkan semua nasabah pinjaman online. Oke, saya Goni Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.